Salam, perkenalkan nama saya Oktaviana Yolo dengan NIM 01 2019 0139, kelas D semester 4. Judul proposal yang saya ambil tentang persepsi mahasiswa terhadap norma akademik dan implikasinya terhadap perilaku mahasiswa di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pendidikan adalah suatu bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap orang memerlukan arahan, bimbingan, dan tuntutan demi mencapai suatu kehidupan yang lebih baik. Setiap tahapan perkembangan mahasiswa atau mahasiswi pada masa muda sampai dengan masa dewasa merupakan saat yang menentukan. Setiap tahap kehidupan merupakan saat di mana problem-problem perkembangan memberikan pengaruh terhadap ajakan Yesus. Apabila kita ingin berbicara tentang spiritual mahasiswa atau mahasiswi pada masa muda, maka bergunalah apabila kita mulai dengan apa yang telah kita ketahui dan yang tidak kita ketahui mengenai periode perkembangan masa muda ini. Para pendidik memiliki tanggung jawab sedemikian rupa, baik sebagai pengajar-pengajar dan pembina yang patut bagi mahasiswa atau mahasiswi. Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi perumusan masalah adalah bagaimana peranan kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang dalam membangun karakter dan perilaku mahasiswa atau mahasiswi, khususnya jurusan pendidikan agama Kristen. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui peranan kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang dalam membangun karakter atau perilaku mahasiswa atau mahasiswi, khususnya jurusan pendidikan agama Kristen. Teori-teori. Norma akademik adalah pedoman tata nilai yang wajib ditaati oleh setiap mahasiswa perguruan tinggi Institut Agama Kristen Negeri. Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akademik yang dilaksanakannya, proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan akademik yang harus diikuti setiap mahasiswa atau mahasiswi perguruan tinggi Institut Agama Kristen Negeri dijabarkan di dalam pedoman akademik. Norma akademik dan etika kehidupan kampus mencakup pula penjelasan tentang bentuk-bentuk pelanggaran akademik dan non-akademik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu kelancaran studi mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri. Dalam mewujudkan visi dan fungsi perguruan tinggi, perlu menyusun pedoman pelaksanaan semua kegiatan belajar mengajar itu secara terpadu, baik yang menyangkut waktu pelaksanaan semua kegiatan-kegiatan itu maupun ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh mahasiswa perguruan tinggi Institut Agama Kristen, yaitu tentang etika dalam kampus, seperti peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang perilaku atau tata krama yang berlaku bagi seluruh mahasiswa atau mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri. Tata krama adalah kebiasaan sopan santun, pergaulan sesama warga kampus yang mencerminkan hubungan antar aktivitas akademika yang dilandasi sikap saling menghormati atau menghargai satu sama yang lain. Tujuannya
memberikan arahan yang jelas kepada mahasiswa atau mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan berkaitan dengan kegiatan akademik dan non-akademik, beserta masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pelanggaran atas hal-hal tersebut. Etika kampus. Etika ini terdiri atas dua bagian penting, yaitu bagian ketertiban dan bagian tata krama. Yang pertama, ketentuan-ketentuan dimaksud. Itu atribut yang pertama. Mahasiswa atau mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri harus berpakaian menurut norma kepatutan berkenaan dengan bentuk atau sifat kegiatan yang dilakukan, untuk mengikuti seluruh kegiatan kurikuler dan non-kurikuler di dalam kampus pada umumnya, untuk mengikuti kuliah ujian terhadap dosen, pejabat struktural, fakultas, universitas, dan yayasan, melaksanakan proses administrasi dan kunjungan ke perpustakaan. Harus berpakaian sopan, rapi, bersepatu, dan tidak mengenakan baju kaos tampak kerak dan tidak mengenakan topi. Untuk acara atau kegiatan seremonial atau yang bersifat resmi, baik tingkat jurusan maupun universitas, wajib menggunakan jaket alma mater. Yang kedua, tentang kebersihan dan tata lingkungan. Setiap mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri wajib selalu menjaga kebersihan lingkungan fisik kampus Institut Agama Kristen Negeri yang meliputi bangunan berikut alat kelengkapannya, ruang terbuka, dan tanaman yang ada di dalamnya. Yang kedua, dilarang merokok di dalam semua gedung di lingkungan kampus, baik pada mengikuti kegiatan akademik atau non-akademik ataupun tidak. Yang ketiga, dilarang membuat atau menempel tulisan atau coret gambar atau selembar pada dinding bangunan dan lingkungan kampus Agama Kristen Negeri tanpa izin pimpinan. Yang berikut, wajib membersihkan dan menata kembali tata ruang lingkungan luar sekitar bangunan atau ruangan di lingkungan kampus Institut Agama Kristen yang telah selesai dilakukan untuk suatu kegiatan. Wajib menjaga kerapian, wajib menjaga kebersihan lingkungan kampus. Keamanan dan kenyamanan. Keamanan dan kenyamanan kampus adalah kondisi lingkungan kampus yang mampu memberikan rasa tentram baik secara fisik maupun psikis bagi setiap warga kampus. Setiap mahasiswa wajib ikut menciptakan, memelihara, dan menjaga kondisi lingkungan kampus yang tentram. Tata krama. Hubungan antara mahasiswa atau komunikasi antar sivitas akademik Institut Agama Kristen Negeri dalam bergaul. Faktor perhatian antara sivitas akademik Institut Agama Kristen Negeri sangat menentukan kondusivitas kampus. Komunikasi antara warga kampus, baik yang bersifat langsung tatap muka maupun melalui sasaran komunikasi, telepon atau surat, dilakukan atas dasar norma kepatutan atau sopan santun yang berlaku. Pergaulan mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri hendaknya mencerminkan sikap toleransi antar umat beragama. Pengertian persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengendarai, yaitu proses diterimanya stimulus oleh seorang mahasiswa melalui alat indera atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup pengendaraan. Setelah informasi diterima oleh alat indera, informasi tersebut diolah dan
terprestasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi di mana persepsi tersebut dibuat. Gaya hidup seseorang mahasiswa menyebabkan timbulnya aktivitas dan distorsi peta mental. Hal tersebut erat kaitannya dengan tempat, jenis, kondisi, jumlah, dan lain sebagainya yang pernah dikunjungi sesuai dengan gaya hidup yang dimiliki. Keakraban dengan lingkungan. Hal ini menyangkut pada seberapa baik seseorang mahasiswa mengenal lingkungannya. Keakraban sosial, semakin luas pergaulannya, semakin luas wilayah yang dikunjungi. Kelas sosial, semakin terbatas kemampuan seseorang, semakin terbatas pula daya geraknya dan semakin sempit peta mentalnya. Hal-hal ini yang akan memberikan pengertian bagaimana menciptakan bangunan atau lingkungan yang mudah dilihat dan diingat. Metode penelitiannya atau jenis penelitian atau kesimpulannya yaitu penelitian ini termasuk pendekatan kuantitatif dengan menggunakan desain korelasional. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan suatu variabel dengan variabel lain. Hubungan antara satu dengan beberapa variabel lainnya dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi dan berartian signifikatif secara statistik. Penelitian ini dimaksudkan dengan mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh strategi. Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif atau analisis data statistik. Yang dimaksud pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang menelitik beratkan pengajian data yang membentuk angka atau kuantitas yang diangkatkan. Scoring dengan menggunakan statistik. Inilah penjelasan dalam proposal saya. Sekian dan terima kasih. Salam.